Thank you buat kesempatannya semuanya. Mungkin hari ini kita akan sedikit belajar gitu ya, belajar bareng lah tentang public speaking. Aku pun masih belajar gitu ya, karena public speaking ini sesuatu yang memang akan terus dipelajari seiring dengan jam terbang gitu. Jadi semakin sering, semakin banyak dilatih, kalian akan semakin familiar dengan hal ini kayak gitu. Dulu mungkin kalau teman-teman ada yang masih takut, ada yang masih enggak, aku di belakang layar aja. Kalau sekelompok disuruh presentasi, udah lu aja gitu. Nah, itu boleh tuh dilatih. Kenapa? Karena ini akan penting gitu ya. Nggak cuma buat masa depan, tapi juga buat masa sekarang. Mungkin aku izin share screen kali ya. Oke, nah karena hari ini ngomonginnya tentang public speaking, mungkin kita akan sedikit bermain gitu ya. Aku butuh game singkat aja, aku butuh 5 orang. 5 orang yang akan bercerita. Nggak usah panjang-panjang kok, gitu. Kita hanya main game storytelling dengan tema berbicara di depan umum. Ya, ini temanya obvious banget lah, sesuai banget sama topiknya. Tema ceritanya berbicara di depan umum, gitu. Terserah mau dibikin dongeng atau apa. Jadi permainannya aku akan tembak satu orang, satu persatu, pokoknya total 5 orang, yang akan melanjutkan ceritanya. Silahkan dibuat cerita yang sesuai tema, tapi yang semenarik mungkin. Gimana? Boleh nggak nih? Boleh, Vela, Deska, aku boleh ya main game ini ya? Boleh dong, wah seru sih. Boleh ya, aku tembak Terlihat aja menarik ya. Langsung. Oke. Kalau gitu, aku mulai dulu gitu ya. Aku akan memulai dengan pada suatu hari di sebuah kota. Silahkan dilanjutkan. Siapa ya? Ada Alvin peserta? Boleh. Oke. Silahkan Alvin. Pada suatu hari di sebuah kota. Yang tidak jauh dari sebuah desa, pergilah seorang. Oke. Berikutnya silahkan Fiona. Fiona peserta? Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, Alvin, kita lanjutkan. Tadi pada suatu hari di sebuah kota. Yang tak jauh dari sebuah desa, pergilah seorang petani tua yang membawa bakul sangat besar. Baik, thank you Fiona. Jadi ada petani tua membawa bakul sangat besar. Lalu akan dilanjutkan oleh Mikaela. Hadir, halo. Oke, halo. Boleh dilanjutkan ceritanya? Tadi gimana sih? Bawa bakul yang sangat besar ke pasar untuk menjual hasil taninya. Menjual beras. Oke, menjual beras. Oke. Berikutnya Linda Kurnia peserta. Menjual beras ke pasar. Lalu ketika di pasar dia berbicara kepada sang penjual. Oke. Terus dia berkata kepada penjual, bolehkah saya menjual beras ini? Oke. Lalu penjualnya berkata, boleh saja, silahkan ditaruh berasnya di sini. Oke. Udah selesai belum, Linda? Sudah. Oh, sudah selesai. Oke, baik. Mungkin susah ya, kayak, cerita apa ya? Bikin cerita apa ya? Gitu. Karena memang menceritakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu itu bukan hal yang gampang, gitu. Nggak semudah yang kita tonton di TV gitu. Mungkin kayak, enak ya, dia gampang banget ngomong di depan umum gitu ya. Tapi sebetulnya semua itu perlu latihan gitu. Nggak enak kan kalau langsung ditembak gitu aja kayak apa tadi gitu, yang kayak belum kepikiran, belum ada persiapan.
tadi juga belum konsentrasi, belum mempersiapkan diri gitu. Jadinya memang berbicara itu bukan suatu hal yang mudah gitu. Butuh persiapan dan butuh persiapan materi dan kesiapan diri juga. Nah, di sesi ini gitu ya, di materi hari ini saya akan sharing sedikit gitu ya tentang kenapa sih public speaking itu penting. Oke. Kenapa public speaking itu penting? Mungkin aku minta tolong satu teman-teman lagi ya. Satu teman gitu ya. Tadi Hubel udah ditanyain ya di awal. Given Valen, boleh kasih pendapatnya mungkin singkat aja gitu menurut kamu. Kenapa sih public speaking itu penting? Halo, suaraku kedengeran, Ci? Kedengeran, aman. Oke. Menurut aku kenapa public speaking itu penting? Karena karena menurut aku bicara itu bisa menimbulkan banyak hal. Dari bicara kita bisa meyakinkan orang, misalkan kita mau jadi businessman, kita harus jago juga ngomongnya. Kalau misalkan kita nggak jago ngomong, ya otomatis orang juga nggak mau beli produk kita, gitu. Terus, aku percaya di masa depan, manusia bukan lagi bersaing dengan manusia, tapi bersaing dengan teknologi. Dan untuk kita bisa melawan teknologi itu dibutuhkan yang namanya public speaking, dibutuhkan namanya kekuatan leadership gitu. Jadi aku percaya public speaking itu sangat berguna gitu, Ci. Oke, thank you Given Valen. Aku panggilnya Given Valen. Given aja, Ci. Given, oke. Thank you ya Given. Dan oh ya thank you juga buat tadi teman-teman yang sudah berpartisipasi di game gitu ya. Betul banget kata Given gitu ya. Mungkin kedepannya kita udah bukan lagi bersaing sama manusia lainnya gitu, tapi juga bersaing dengan teknologi gitu. Mungkin aja public speaking akan menjadi satu keunggulan kita gitu dibanding mesin-mesin itu gitu. Karena kita saat public speaking kita ada emosinya, kita ada perasaan dan koneksi sama audiens gitu. Beda sama mesin yang hanya ngomong aja kayak gitu. So, kita akan lihat kenapa ini penting. Teman-teman pernah lihat dong dua tokoh ini siapa? Gitu. Pernah tahu lah paling enggak. Oke, ada yang mungkin satu orang enggak satu orang. Yang lain siapa aja boleh di kolom chat. Mungkin boleh ketikin gitu ya, apa kesamaan dari kedua orang ini. Boleh diketik di kolom chat. Siapa aja yang mau berpendapat, silahkan. Jago pidato. Oke, sama-sama seorang pemimpin. Oke. Jago dalam persuasi kepada masyarakat. Oke. Lagi? Ada yang lain lagi? Satu lagi? Oke. Boleh, apa aja, nggak ada yang salah dan benar. Pinter ngomong. Oke. Semangat menggebu-gebu. Oke. Nah, kalau kita misalnya lihat kesamaan dari kedua orang ini betul, semuanya betul gitu ya, jago pidato, pemimpin, bersemangat kayak gitu. Jago membakar semangat dan mempengaruhi banyak orang. Oke, nice, betul. Karena mereka ini sama-sama pemimpin gitu. Tapi kalau teman-teman tahu gitu ya sejarahnya di yang sebelah satunya hitam putih itu fotonya adalah Adolf Hitler gitu ya. Sedangkan satu adalah Presiden Barack Obama gitu. Nah, yang satu pemimpin negara Amerika, ex pemimpin negara Amerika, yang satu lagi kalian tahu mungkin ya Nazi gitu ya. Dimana influence-nya itu dibilang yang positif dan negatif ya ini jelas-jelas kontras gitu dua-duanya gitu. Tapi kenapa dua-duanya bisa sehebat itu menginfluence orang? Betul, dari yang teman-teman jawab, yaitu mereka hebat dalam meyakinkan orang. Ada persuasinya, semangat, pintar ngomong, kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat betapa kuatnya, betapa influencing-nya public speaking itu, gitu. Dengan penyampaian yang tepat, message yang positif maupun negatif sama-sama nyampe, gitu. Dan itu berbahaya loh. Kalau misalnya teman-teman di sini semua
Cijo yakin semuanya pasti orang-orang baik gitu ya, punya pandangan yang baik, punya nilai-nilai yang baik gitu. Bayangkan kalau kalian semua mau belajar dan menjadi public speaker yang baik gitu, betapa banyak orang-orang yang terbantu kayak gitu. Sebegitu kuatnya public speaking gitu. Nah, berikutnya apa sih itu public speaking? Gitu ya. Salah satu definisi dari public speaking bilang bahwa itu proses, ya, tindakan dan seni bahkan, yaitu proses tindakan dan seni berpidato di depan audiens gitu. Jadi nggak cuma ngomong sendiri gitu ya, tapi ini di depan audiens, di depan orang-orang gitu. Dan itu proses jelas, ada persiapan, ada pembuatan materi, ada presentasinya gitu ya, persiapan fisik, penampilan juga gitu. Dan juga itu adalah tindakan, nggak cuma direncanakan, tapi juga udah dilakukan gitu. Kita nggak bisa bilang, oh saya udah public speaking karena saya bikin draft pidato, saya udah latih gitu. Tapi kalau nggak dilakukan, nggak ditampilkan juga belum. Nah, tapi nggak cuma proses dan tindakan, itu juga seni gitu. Apakah dengan kita ngejoke, kita melemparkan satu lelucon gitu di depan orang banyak, terus udah itu jadi public speaking kayak gitu? Atau kayak kita cuman kayak nanya di depan audiens, apakah itu langsung jadi public speaking? Belum tentu gitu. Public speaking itu nggak cuma sekedar menyampaikan sesuatu, tapi juga seninya adalah mengubah perasaan orang, tindakan, perspektif, pandangan mereka, bahkan hidup mereka gitu. Bahkan Yesus sendiri itu public speaker yang baik loh gitu. Dia bisa tahu caranya gimana sih berbicara dengan orang gitu ya, mengajak orang gitu ya. Nah, itu kenapa public speaking itu menjadi satu hal yang penting, dan itu nggak cuma simple, tapi satu proses yang kompleks. Karena ini prosesnya ribet gitu ya, ini mulai dari mana sih? Nah, kita harus tahu dulu ini, tadi jawaban yang di awal. Kenapa public speaking penting? Karena pesan yang bagus baru bisa nyampe ke audiens kalau penyampaiannya baik gitu. Kalau misalnya dari tadi aku ngomong kayak, oke teman-teman, kita hari ini akan belajar public speaking. Public speaking, ini apa itu public speaking? Adalah proses tindakan seni. Oke, iya sekarang kita, itu apa-apaan gitu kan, kayak nggak akan nyampe juga pesannya. Kalau misalnya kita menyampaikannya ya nggak dengan seni tadi gitu. Nah, jadi public speaking ini penting, seperti yang tadi Given bilang gitu ya, untuk pendidikan. Bahkan sekarang kalian sebagai siswa ataupun akan menjadi mahasiswa nantinya, itu pun penting. Kalian mempresentasikan ide kalian, laporan, itu semua juga butuh kemampuan public speaking gitu. Kemudian juga untuk karir ke depannya, mau jadi bisnismen, mau menjual sesuatu, itu perlu kemampuan ini. Lalu personal branding gitu ya. Mungkin kalau teman-teman lihat influencer gitu ya, mereka ngomong dengan sebegitu fasihnya, mereka menjelaskan dengan cepat, padat gitu, bikin konten, itu tuh juga butuh kemampuan public speaking gitu. Bayangin kalau misalnya mereka cuman ngomong tanpa nada, tanpa ekspresi, materinya asal-asalan cuman dibaca, nggak akan ada yang mau beli gitu produk yang mereka endorse gitu. Dan kemudian penjualan dan persuasi gitu ya, dan itu tadi yang tadi juga disampaikan, influencing dan inspiring gitu. Saat kita mempengaruhi orang, menginspirasi orang, itu pun butuh public speaking. Nggak cuman sekedar menyampaikan materi atau menjual barang, tapi kita bikin orang untuk ngerti ide kita, menerima pandangan kita, itu pun butuh si public speaking ini gitu. Oke, nah harus mulai dari mana gitu ya. Tadi ini proses yang kompleks, yang aduh kayaknya udah deg-degan ngebayanginnya aja gitu. Terus aku harus mulai dari mana? Nah, kalau dari aku sendiri akan mengajak teman-teman untuk kita
memulai dari 3 poin, gitu ya. 3 poin yaitu MAP. Kita mulai dari M, gitu. M-nya ini adalah materinya, gitu. Apa materinya? Kuasai, gitu. Kalau misalnya teman-teman kayak tadi gitu, tiba-tiba ditembak, disuruh bikin cerita tentang berbicara di depan umum, apa itu gitu, nggak tahu karena memang belum ada persiapan. Kita perlu menguasai sesuatu untuk bisa disampaikan kayak gitu. Nggak mungkin kayak kita cuman asal ngomong aja tapi itu bisa menginfluence gitu. Enggak, itu semua dipersiapkan. Nah, apa yang termasuk dalam materi itu materi yang kredibel, yaitu yang terpercaya gitu. Kita mungkin baca buku, kita mungkin baca jurnal penelitian kayak gitu ya. Baru kita bisa menyusun materi atau mungkin dengar dari ahlinya gitu. Lalu kemudian di materi ini juga tercakup outline materi. Saat kita mau public speaking, tapi kita cuma ngomong, ya nanti kalau kepikiran apa baru ngomong lah, itu akan pasti berantakan public speaking-nya kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya kita mau terstruktur, mau orang mengerti, kita harus jelas gitu, ada outline-nya, mana pembuka, mana isi, mana penutup gitu. Jangan baru mulai, tiba-tiba udah, oke, kesimpulannya public speaking adalah, enggak gitu. Kita pasti mulainya pelan-pelan, dan terakhir, untuk menjadi public speaker yang baik, kita juga perlu punya kemampuan membuat kesimpulan yang logis gitu. Enggak cuman, ya menurut saya sih gini gitu, yang kayak nggak tahu sumbernya dari mana, ya pengen ngomong aja gitu, itu bisa jadi sesuatu yang nggak logis, bahkan cuman emosional. Misalnya orang cuman marah-marah aja di depan umum, apakah itu public speaking? Gitu. Karena marah-marah itu cuman emosional aja gitu. Sedangkan di public speaking kita perlu ada logikanya juga. Makanya materi perlu dikuasai. Berikutnya, audiensnya. Siapa audiensnya? Kenalin. Gitu. Misalnya kayak kita ngomong di depan anak-anak gitu ya. Kita mungkin pengajar sekolah minggu atau apa, kita ngomong di depan anak-anak. Tapi kita ngomongnya dengan bahasa yang kayak, baik adik-adik, pada hari ini kita akan mempelajari materi yang sangat luar biasa, yaitu tentang penciptaan, ya bahasanya, nadanya, itu anak-anak nangis yang ada gitu. Tapi kalau itu kita terapkan ke orang dewasa, ke pelajar gitu ya, itu mungkin bisa masuk gitu, bisa diterima. Jadi kita perlu kenali untuk kita bisa kemudian mengetahui kebutuhannya, membangun koneksi gitu. Kita harus paham dulu gitu, siapa sih ini yang aku bakal ngomong di depan, siapa sih, umurnya berapa, kebutuhannya apa. Jangan kayak mereka nggak butuh materi public speaking ya aku bawain gitu kan enggak gitu. Pasti sesuai kebutuhan mereka. Tanya bahkan misalnya ke kita misalnya mau apa ya, kita mau membawakan materi ke teman-teman sekomunitas gitu ya. Tapi kita nggak tahu materinya apa ya yang harus aku bawain. Aku harus pembawaannya gimana ya? Kita boleh loh tanya dulu ke ketua komunitasnya gitu. Atau misalnya kita tanya ke orang-orang yang kita kenal di komunitas itu. Kalian tuh lagi pengen dengar tentang topik apa sih? Apa sih isu yang lagi hot yang kalian lagi bahas yang bisa di-sharingkan gitu. Kalau kita kenal audiens, baru kita bisa menyentuh kebutuhan mereka gitu. Nah, tadi ada MA dan sekarang P, yaitu percaya diri. Nggak cuma materinya, nggak cuma tahu audiensnya siapa, tapi kita juga perlu mempersiapkan diri kita. Apa yang membuat kita tampil percaya diri? Eksplorasi. Kadang kita bingung, kita ini PD-nya itu di depan berapa orang sih? Kita ini tuh PD-nya kalau pakai baju yang seperti apa sih baru kita lebih pede dalam ngomong gitu. Kayak topik apa sih yang aku tuh nyaman membawakannya gitu. Itu semua kita perlu eksplorasi. Dan mungkin dengan latihan yang banyak kita semakin tahu gitu. Tapi tanpa latihan pun nggak apa-apa. Kita bisa kok menanyakan ke diri kita dengan latihan. Di depan cermin misalnya.
kayak dulu nih aku gitu ya, aku sendiri gitu ya, mau ngomong di depan 10 orang tuh sakit perutnya setengah jam sebelumnya gitu, sakit perut banget, kayak udah gemeter, tangan dingin, sakit perut, udah nggak keru-keruan ini badan gitu ya, karena aku nggak pede, belum pede saat itu. Aku nggak tahu, aku tuh harus berekspresi kayak apa. Kalau aku salah ngomong, gimana? Kalau mereka nggak mau dengerin, gimana? Gitu. Yang kayak berbagai pertimbangan muncul gitu. Tapi untuk kita melatihnya, kita bisa sering-sering ngobrol di depan cermin gitu. Mungkin teman-teman juga pernah dengar ya metode ini. Ngobrol di depan cermin untuk tahu, aku nih jangan-jangan cenderung kayak flat aja gitu, ngelihat ke bawah kalau lagi ngomong. Itu kan buat audiens, bayangin audiens yang melihat, itu akan nggak menarik. Udah audiensnya bete, terus ngerasa, ih kok aku nggak dihargain sih? Kok aku nggak dilihat sih? Gitu. Jadinya kita perlu tahu, oh ya, eye contact aku. Terus ada juga dulu aku gitu ya, aku dulu tuh suka banget ngomong tapi atau abis itu terus kayak ada 100 kali selama setengah jam gitu. Habis itu, nah tuh aku ngomong habis itu, itulah kecenderunganku gitu. Jadi aku kemudian mikir, aduh apa ya kata-kata lain supaya audiens nggak bosan gitu dengarnya. Oke, setelahnya kemudian oh ya aku jadi bisa melatih itu gitu. Jadi percaya diri itu terkadang nggak cuma sekedar penampilan doang, walaupun itu juga satu poin ya yang disampaikan di sini, yaitu tampilan fisik, tapi juga pengetahuan kita, seberapa dalam kita tahu topik kita dan pembawaan diri kita gitu. Apakah kita eye contact-nya susah dan perlu dilatih? Apakah ada kata-kata yang kita perlu olah lagi supaya nggak terdengar membosankan? Ataukah intonasiku terlalu datar, apakah aku harus latihan lagi gitu. Itu semua di kepercayaan diri ini. Eksplorasilah gitu. Nah, ini tadi tentang materi audiens percaya diri gitu ya, MAP, dan ini aku sedikit sharing tentang membuat outline materi. Mungkin ini terdengar lebih ke arah presentasi ya, gitu, presentasi di kelas, presentasi suatu pelajaran atau tugas gitu ya, kita bisa menerapkan ini, yaitu membuat outline materi. Jadi kita coret-coret aja dulu di kertas kayak sebelum presentasi, atau ya dalam bentuk PPT kita bikin, dan kita bisa bagi ke 5 bagian utama gitu. Yang pertama adalah attention grabber gitu, yaitu pernyataan, pertanyaan, cerita atau gestur yang menarik perhatian audiens kalian di awal gitu. Misalnya kayak tadi di awal aku nanya, kenapa sih public speaking itu penting gitu, lalu kita ajak audiens untuk jawab juga, itu bisa jadi satu attention grabber gitu. Atau banyak orang juga kayak dengan cerita, dengan jokes, dengan gestur tertentu, ada yang gestur itu dia diam aja sampai semua audiensnya perhatiin dia. Kayak, kenapa nih orang diam? Kenapa? Jadi dapat perhatiannya. Nah, pas kita udah dapat perhatiannya, baru kita mulai gitu. Itu ada juga satu jenis gitu. Intinya beda-beda. Carilah yang nyaman buat kalian gitu. Kemudian yang kedua adalah bagian kedua adalah introduction, perkenalan. Kayak apa sih topiknya yang mau kita omongin? Terus kenapa sih kita harus ngomongin itu? Kita bisa paling enggak di introduction jawab 2 pertanyaan itu, gitu. Karena kalau enggak ya kita langsung langsung ke materinya, langsung ke intinya. Oke, cara membuat outline materi, kan orang bingung kenapa temanya public speaking, tapi tiba-tiba ngomongin materi, apaan sih, gitu. Jadi kita harus jelasin juga apa sih yang mau kita bahas. Sedikit aja, namanya introduction, perkenalan gitu ya. Habis itu masuk ke body, yaitu isinya ya, badan dari presentasinya, yaitu bisa berupa kita langsung membahas problemnya apa sih biasa. Oh, problemnya itu biasa orang-orang susah untuk ngomong di depan umum. Jadi ayo materinya kita
isi utamanya adalah membahas solusi gitu. Atau kita juga bisa membuat body-nya ini berupa urutan. Kayak tadi misalnya untuk memulai public speaking gitu ya. Oh, kita butuh MAP. Oh iya, itu bisa juga berupa urutan, sequence gitu, urutan. Ya udah dari yang paling simple dulu, habis itu kita masuk nanti dalemin ke yang lebih berat gitu. Nah, kemudian udah isinya, nanti kita simpulin. Kita simpulin ide-ide utama yang tadi kita sampaikan apa. Biar apa sih? Gitu. Biar apa sih? Itu biar nge-refresh juga. Jadi peserta atau audiens yang dengerin jadi kayak, oh iya tadi bahas ini. Oh iya tadi jadi ingat-ingat lagi gitu. Jadi ada conclusion-nya dikit aja. Jadi si conclusion sama introduction-nya dikit aja, jangan kelamaan. Karena yang mau kalian sampaikan adalah si isi utamanya gitu. Yaitu apa sih solusi dari topiknya gitu. Apa sih inti dari topiknya. Dan terakhir bisa ditutup dengan call to action, yaitu ya ajakan intinya untuk membuat sesuatu atau berpikir tentang sesuatu. Kadang ada yang menutupnya dengan pertanyaan, gitu ya, kayak oke, jadi apakah teman-teman sekarang mau mencoba untuk berlatih public speaking? Oke, sekian saya Joairin akan, ya itu contoh closing gitu ya, sedikit aja, gitu, nggak perlu kita malah jadi maksa orang saking kebanyakan call to action-nya gitu, akhirnya orang kayak, ini jadi intinya apa sih, kok aku malah disuruh-suruh terus gitu. Jadi intinya perlu ada, cuman jangan terlalu banyak gitu porsinya. Ajak mereka bertindak, buat mereka berpikir gitu. Ya, itu sedikit tentang outline materi, 5 poin utama yang bisa teman-teman pertimbangkan kalau membuat presentasi atau mau mempromosikan sesuatu gitu. Oke, berikutnya kita akan membahas 5 key points dalam mempersiapkan public speaking gitu ya. 5 key points ini sama gak sih sama tadi yang MAP? Beda sih. Kenapa? Karena ini bukan tentang isi, bukan tentang materinya, bukan hanya tentang kitanya aja, tampilan kita, bukan hanya tentang audiensnya, tapi secara umum ini hal-hal yang seringkali jadi pertimbangan kita saat kita mau mulai public speaking, karena kita ragu gitu. Nah, ini key points-nya. Pertama, ini bukan hanya tentang isi ya, yaitu ini ada 5 hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu verbal dan non-verbal. Gitu. Saat kita mempersiapkan presentasi atau materi, mungkin kita asik banget memikirkan apa sih yang mau kita ngomongin gitu ya. Tapi sebetulnya inti dari public speaking bukan cuma verbalnya doang, malah ada yang bilang verbalnya cuma 10% doang. Kata-katanya cuma 10%. Lalu 20%-nya ya mungkin kesiapan audiens gitu ya, kesiapan kita. Tapi 70% lainnya adalah non-verbalnya, yaitu apa yang kita tampilkan, misalnya berupa gambar, bahkan gambar yang kita gunakan di PPT, di PowerPoint gitu ya, atau kita menggunakan media lain juga nggak apa-apa gitu, kayak ini aku pakai Canva gitu ya untuk mempresentasikan, kita pakai gambar-gambar yang memang menggambarkan gitu, itu akan membantu. Atau non-verbal lain bisa berupa ya gaya bicara, sikap tubuh. Nah, intinya yang bukan hanya kata-kata, bukan hanya isi gitu, tapi penyampaian kita ini, penyampaian non-verbal kita. Nah, berikutnya ada satu poin penting juga yang perlu diingat, bahwa takut itu manusiawi. Karena public speaking itu bukan kayak tiba-tiba lahir langsung bisa ngomong di depan umum gitu, enggak gitu. Bahkan stand up comedian paling terkenal pun mereka latihan juga gitu. Mereka juga awalnya takut pasti pas pertama ngomong di depan umum gitu. Jadi takut itu sangat manusiawi. Maka itu kita perlu
persiapan dan latihan. Ini kalau teman-teman perhatiin, ini tulisannya saya bold, caps lock semua gitu. Karena di antara poin-poin penting, inilah yang terpenting, yaitu persiapan dan latihan. Persiapan materi, persiapan diri kita, kemudian juga latihan tadi di depan cermin, kayak di kamar mandi, di depan temen, di depan binatang peliharaan, pokoknya kita latih ngomong lah gitu. Ya, persiapan dan latihan itu penting. Karena sebagus apapun isinya, kalau kita nggak siapin itu, ya nggak nyampe ke audiens, balik lagi. Dan poin penting lainnya adalah kesalahan bukan akhir. Mungkin kalau misalnya kita mau public speaking, kita mikir, aduh, kalau salah gimana ya? Kalau nanti diketawain gimana ya? Kalau nanti ideku ditolak gimana ya? Gitu. Kayak udah banyak banget kalau aku keseleo lidahnya, kalau aku lupa skripnya, oh itu tuh udah semuanya udah memenuhi pikiran kita. Akhirnya fokus kita lebih ke sana. Gitu. Nah, tapi kita pengennya menjadikan kesalahan bukan akhir. Kalau kita salah, kita minta maaf gitu, kayak sorry tadi saya salah menyebutkan istilah misalnya. Sorry tadi ada bagian yang ke-skip gitu. Nggak apa-apa kok, itu wajar banget untuk salah. Ya tapi jangan kebanyakan juga ya. Kalau salah terus ketahuan, ini yang proses sebelumnya ini belum dilakukan gitu. Jadinya kita nggak apa-apa salah. Wajar kalau kita takut, kita lupa, tapi itu bukan akhir. Nggak kemudian langsung diem, terus ngeblank, terus nangis gitu. Karena aku pernah ketemu yang memang saking setakut itu karena dia abis salah ngomong, abis itu dia nangis gitu, langsung on the spot, udah presentasinya, public speakingnya bubar gitu. Dan itu kan nggak enak gitu, nggak baik juga. Padahal kadang audiens juga belum tentu sadar kok kita salah. Kalau sadar ya udah, kita minta maaf gitu. Ya, kesalahan bukan akhir. Kalau misalnya kita salah, ya udah dilanjutin aja dulu gitu omongannya. Gitu kayak, atau misalnya kita sadar ya segera minta maaf gitu. It's okay. Sangat-sangat okay. Dan terakhir, poin kelima adalah kita mau coba evaluasi penampilan kita. Gitu ya. Dari satu public speaking, gitu ya, dari satu presentasi, itu kita kadang udah selesai, udah lega, udah selesai gitu. Kirain udah, padahal untuk kita menjadi public speaker yang baik, kita harus selalu mengevaluasi. Walaupun kita ngerasa, udah bagus tadi, udah lega gitu. Kita boleh banget tanya deh ke diri kita, apa ya tadi bagusnya aku, poin plusnya apa. Tapi apa ya yang tadi aku perlu tingkatin, gitu, kayak poin minusnya apa. Paling nggak 3 poin plus, 3 poin minus, udah cukup banget untuk mengevaluasi penampilan kita. Kalau kita bingung, aduh, tadi terlalu gugup, nggak bisa, nggak nyadar, apa ya, kita boleh banget nanya ke salah satu audiens atau ke temen yang ngelihat presentasi atau public speaking kita, gitu. Kayak, tadi aku tuh bagusnya di mana ya? Udah oke belum? Tadi aku ada salah di mana ya? Kamu ngeh nggak gitu? Kamu nyadar nggak? Gitu. Boleh kasih masukan nggak ke aku? Gitu. Kadang apa yang kita pikir bagus, soalnya belum tentu menurut orang lain udah bagus. Gitu. Padahal kan kalau public speaking fokusnya ya di audience. Kalau menurut mereka bagus, ya artinya mereka menerima message itu. Kalau menurut kita bagus, tapi menurut audiens nggak bagus, nggak nyampe message-nya. Gitu. Jadi evaluasi ini perlu ya, walaupun udah lega banget, bolehlah kita pikirin 3 poin plus, 3 poin minus. Gitu. Dan ini sedikit gitu ya tentang verbal dan non-verbal. Gitu. Ini lebih ke teori, tapi ini hal-hal yang mungkin teman-teman boleh perhatikan. Kalau misalnya bingung, apa sih yang termasuk dengan non-verbal? Kalau verbal kan jelas, kata-kata gitu ya. Tapi kalau non-verbal tuh apa? Ini termasuk ada bahasa tubuh,
termasuk juga ekspresi wajah yang tadi kalau misalnya kita ekspresinya murung, terus kita misalnya mau sharing ke teman-teman, sharing tentang pengalaman iman kita, tapi kita ekspresi wajahnya murung, habis itu kita lihat ke bawah terus. Tadinya yang sharingnya sebenarnya hal yang kesaksian positif, akhirnya jadi kok terdengar sedih ya, terdengar kayak suram gitu. Itu bahasa tubuh dan ekspresi wajah itu mempengaruhi. Gitu. Lalu ada 2 P, yaitu pause dan pitch. Pause itu jeda. Gitu ya. Kalau misalnya kita ngomong aja tanpa jeda, kalau misalnya audiens dengerin atau enggak kita nggak peduli, itu kan merepet terus, audiens akhirnya kayak ngantuk atau pusing, udahlah nggak usah dengerin. Gitu. Jadi kita perlu pause. Kapan kita harus kasih penekanan? Gitu. Pause. Lalu P berikutnya pitch. Gitu. Jadi kayak ya tinggi rendahnya suara, ada intonasinya juga gitu. Dan habis 2 P ada 2 V, yaitu volume dan vokalisasi. Gitu. Volume itu ya besar suara, kecil suara. Kalau misalnya kita ngomong di ruangan 10 orang, mungkin volume kita segini aja cukup. Tapi kalau kita ngomong di 100 orang, pasti beda volumenya. Gitu. Itu volume itu akan mempengaruhi. Gitu. Kalau di 10 orang tapi kita teriak-teriak juga pusing ya, enggak. Itu kupingnya sakit. Gitu. Lalu selain volume, ada vokalisasi. Yaitu ya gimana kita latihan kita punya pelafalan gitu ya, memvokalisasi si verbal ini. Kalau kita kayak ya bahasa tubuh termasuk ekspresi wajah 2 P, pause, pitch juga kayak apaan sih, ngomong apa sih kok kayak kumur-kumur gitu. Kita juga perlu ingat vokalisasi ini penting. Dan ini biasa dilatihnya banyakan lewat latihan itu di cermin atau saat minta teman kita dengerin dong, aku ini udah bagus belum sih ngomongnya gitu. Lalu selain bahasa tubuh 2P, 2V ada alat peraga visual, yaitu yang mungkin teman-teman paling familiar dengan PowerPoint gitu ya. Itu PowerPoint nggak hanya poin-poin aja, tapi juga bisa ditaruh gambar, simbol, apapun yang mewakili materi teman-teman gitu. Dan terakhir, ini juga bisa jadi satu kemampuan nonverbal, yaitu storytelling. Itu saat kita bercerita, entah itu tentang diri kita, entah itu tentang pengalaman orang, atau cerita lucu yang kita dengar, yang relevan dengan materinya, gitu. Humor juga boleh, gitu. Si storytelling ini penting supaya audiens nggak cuman kayak berasa lagi dikuliahin, nggak berasa lagi kayak ceramah aja, tapi juga audiens akan kayak dengar cerita ya. Oh, tadi di awal tuh ada cerita tentang orang si A lagi belajar public speaking, gitu ya. Kita kayak boleh aja ngarang-ngarang cerita, gitu. Atau kita cerita pengalaman orang lain, gitu. Storytelling ini tambahan, nggak selalu harus ada. Tapi bisa jadi satu poin yang baik nih untuk kita terapkan. Supaya audiens terbawa alur bicara kita. Nah, kesimpulannya, untuk kita mempelajari si public speaking yang penting ini, kita perlu mulai dari MAP, yaitu perhatikan materi, audiens, dan percaya diri kita. Gitu. Kalau misalnya kita bingung materinya harus kayak apa, kita boleh banget pakai slide gitu ya untuk bantuan gitu. Nah, selain MAP mulai dari mana? Ada 5 key points tadi. Kalau teman-teman ingat gitu ya, ada hal-hal lain selain presentasi, termasuk juga persiapan dan latihan, kita punya ketakutan, menghandle ketakutan, mengevaluasi penampilan gitu. Lalu ada rumus tambahan gitu ya, selain MAP dan 5 ini, yaitu untuk presentasi 1:2. Ini sebenarnya berbeda-beda dari untuk setiap orang gitu ya. Tapi menurut penelitian 1:2 itu slide-nya banding waktu. Satu slide kira-kira 2 menit. Tapi nggak harus juga 2 menit.
anggap aja misalnya kita dikasih waktu 30 menit. Ya udah kita bikin 15 slide aja. Atau kita waktunya cuma 20 menit. Ya udah kita bikin 10 slide aja. Kayak gitu. Nggak perlu yang kayak 20 menit 20 slide gitu. Pasti nanti akan jadi buru-buru. Gitu. Ini rumus aja yang mungkin teman-teman bisa jadiin patokan kalau bingung mulai dari mana gitu. Dan terakhir ini tentang font sih, tentang tampilan gitu. Kalau misalnya kita pernah gitu ya ngelihat presentasi yang isinya kayak Microsoft Word di copy paste ke PowerPoint. Nah, itu bukan alat peraga yang baik gitu. Karena kalau misalnya kita mau mempresentasikan, coba deh minimal 30 poin fontsnya. Jadi ukurannya 30 gitu. Untuk judul-judul nih, kayak kalau 30 itu segede apa, kira-kira si tulisan ini yang teman-teman lihat, slide banding waktu, mulai dari MAP, itu tuh 30 poin. Nggak terlalu besar ya ternyata. Ya, gitu, segitu. Dan kalau untuk tulisan gimana? Kalau 30 poin nggak cukup PowerPoint-nya. Nah, kita boleh juga minimal deh 24 poin untuk tulisan deskriptif. Contohnya ini, 24 poin segini nih, yang si tulisan putih-putih ini. Gitu. Jadi sekitar segitu yang memang terbukti enak gitu dibacanya. Kurang dari itu kurang lebih oke. Tapi kalau jauh kita taruh 10 poin. Ya ampun, itu di Word aja udah sampai sipit-sipit, udah sampai kecil-kecilin mata kita itu. Kalau misalnya di PowerPoint apalagi, harus lebih besar. Gitu. Dan masukin pointers aja ya. Gitu. Oke, terakhir saya akan tutup dengan satu quotes dari salah satu psikolog gitu ya, yang ngomong tentang kata-kata. Yaitu words have incredible power. They can make people's hearts soar, or they can make people's hearts soar. Jadi kata-kata itu bisa membuat hati kita melonjak, hati kita bahagia, hati kita tersentuh, atau kata-kata juga bisa bikin hati kita sakit. Gitu. So, sebagai public speaker yang baik, mari kita pilih dan atur kata-kata kita. Dan akhir kata, terima kasih. Semoga perkataanmu bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Oke, segitu dulu materinya. Aku kembalikan ke Vela dan Deska. Mantep, keren banget sih. Nah, thank you Cijo buat penyampaian materinya. Nah, Vela, gimana tadi penyampaian materinya? Aku suka banget, banyak hal baru yang kayak, wah ternyata 1:2 tuh penting ya. Aku suka banget sih. Terus ya Vela, kalau misalnya lu mau jago public speaking, nah lu mesti yang namanya hafalin voucher. Hah? Voucher? Iya, soalnya MAP. Enggak dong, beda dong. Beda dong. Udah kangen belanja ya. Nah, Cijo, nih kalau Cijo mau tahu ya, tadi tuh di awal Vela tuh udah sempet ngomong gini, aduh, gue nih banyak banget nih pertanyaan tentang public speaking. Nah, Vela nih saatnya nih, coba nih, lu boleh banget nih kasih pertanyaan dari diri lu sendiri, dan juga lu boleh nih sampein pertanyaan dari teman-teman ke Cijo nih. Oke, aku sendiri ingin bertanya-tanya, sebenarnya banyak pertanyaan yang pengen aku tanyain untuk menjadi public speaker yang baik dan benar ya. Aku sekalian mewakilin teman-teman yang udah nanya, aku mau nanya nih, Ci. Misalkan kita sudah mempersiapkan diri dengan baik, kayak kita udah latihan, kita udah sampai di depan cermin, udah nanya teman segala macam gini gitu. Tapi aku tuh selalu di hari H tuh pasti deg-degan, apalagi udah di backstage nih pasti deg-degan. Cici punya nggak sih tips atau solusi biar nggak sedeg-degan itu? Oke. Ada sebenarnya tuh itu tadi di slide terakhir, cuman karena aku tahu waktunya mepet, jadi aku taruh di benar-benar akhir. Boleh aku share slide-nya? Boleh. Boleh ya. Oke, aku pinjam lagi share screen-nya. Oke, jadi aku melanjutkan sedikit. Nah, karena aku tahu ini further ask question yang sering kali ditanyain. Gitu ya, dan benar, ternyata ini pertanyaan pertama ya yang muncul. Nah, ini tips and trick saat kita ngerasa demam panggung atau speech anxiety gitu ya. Kayak ini materi udah semua di kepala, udah ada di PPT, ini kenapa tapi jantungnya nggak santai gitu ya. Nah,
saat kita mengalami itu, gitu, ini bukan satu diagnosis atau gangguan, enggak, gitu, cuman ini umum banget buat semua orang, gitu, apalagi mungkin yang masih awal belajar, membiasakan diri. Ini ada beberapa tips, yaitu dari aku mungkin 5 tips ya, gitu. Yang pertama, deep breathing exercise, bernafaslah, atur nafas kita, karena akan membantu juga ngatur detak jantung, bantu ngatur semua ya organ-organ kita gitu supaya lebih dalam pace yang tepat. Pace itu apa ya? Ritme yang tepat lah kayak gitu. Walaupun kita tahu tuh jantung masih nggak santai, tapi dengan nafas yang sadar kita bisa belajar untuk mengendalikan diri kita. Itu mengendalikan semua. Habis itu sebetulnya walaupun di saat udah nyampe hari H, kita deg-degan, kita nafas, tapi tetap nih prepare, itu tetap kunci, gitu. Karena semakin kita prepare, kita mungkin dilatihan banyak salah, diketawain sama teman kita, ngerasa kesel sendiri kok nggak hafal-hafal, gitu ya. Tapi dari kesalahan-kesalahan saat preparation itu, kita jadi lebih pede. Kemarin udah salah ini, gitu ya, kayak ya udahlah gitu, kayak udah lebih bisa, ya udahlah. Nggak selalu mikir ini harus selalu sempurna banget 100%. Karena kita pasti udah banyak salah juga di preparation gitu. Nah, habis itu visualisasikan. Kalau misalnya kita nih tampil atau harus ngomong jam 8 gitu ya, jam 8 malam gitu. Boleh banget kita sejam sebelumnya, kalau masih deg-degan nih, ada beberapa orang soalnya langsung deg-degannya tuh udah dari berapa jam sebelumnya gitu loh. Kayak nggak cuma saat udah mendekati aja, tapi dari berapa jam sebelumnya kita boleh visualisasikan. Bayangin kondisi saat presentasi nanti. Makanya tadi kita perlu ketahui ya audiensnya berapa orang, kita akan presentasinya tuh offline atau online gitu. Kita kayak visualisasikan, aduh nanti di depan berapa orang aku bakal duduknya gimana, kayak ekspresiku bakal gimana, kita bayangin dulu aja. Gitu, itu kadang akan membantu kita deg-degan di awal, tapi nanti makin lama makin turun. Gitu, dan berikutnya temukan gayamu aja sih, gitu. Kamu tuh lebih ke yang emang scripted, yang kayak emang ya udah memang mau menyampaikan materi aja, atau memang yang suka impromptu. Jadi poinnya dikit, tapi ya udah kita memang mau cerita tentang poin itu. Atau gabungan, bebas. Gitu, nggak perlu yang kayak gaya presentasi dia bagus, aku harus kayak dia. Akhirnya saat kayak udah mau nyampe penampilannya di hari H, kita akan makin banyak keraguan, bisa gak ya nanti aku sehebat dia, bisa gak ya nanti aku perfect kayak dia. Akhirnya perbandingan kita nggak realistis. Jadi find your style, temuin aja gaya kamu. Dan terakhir ini untuk afirmasi gitu ya, fakta versus kecemasan. Kalau misalnya kita selalu kayak, wah ini pasti hancur, pasti ngaco. Kalau pikiran itu yang muncul, kita coba ganti ulang yang omongan-omongan itu dengan yang asli gitu loh, yang kayak aku udah menguasai materinya. Ini kebalik ya ngomong-ngomong aku nulisnya ya, sorry. Ini kesalahan faktanya itu adalah aku udah menguasai materinya, aku udah latihan. Tapi kenapa yang keulang di kepala ini kecemasanku, aku pasti gagal. Ini pasti ada, pasti diketawain, pasti nggak benar. Itu kalau itu yang keulang, kita akan makin deg-degan, makin nggak siap. Tapi kalau yang kita ulang adalah fakta, kita akan semakin yakin gitu. Walaupun deg-degan masih ada ya, tapi beda pasti, nggak seintens tadinya. Gitu. Oke, ternyata Jo udah menduga pertanyaan dari aku ya. Udah ada slides-nya. Mungkin Kodeska mau nanya? Gue mau nanya dikit nih. Gue ada beberapa pertanyaan. Nah, Cijo, kan kalau tadi kan Cijo sempat ngasih tahu di membuat outline materi di bagian 5 call to action. Nah, Ci, gimana sih kalau misalnya pada saat kita ngasih mengajak interaksi kepada audiens, tapi audiensnya tuh pasif gitu, diem-diem semua, nggak ada yang mau jawab. Apalagi kan sekarang lagi online gini, di Zoom gini, banyak banget kan kalau misalnya pas kita tanya, ini gimana, terus taunya dia cuma diem doang, bahkan on cam aja enggak gitu. Ada nggak sih tips triknya supaya menarik audiens?
Oke, oke. Ini mungkin aku akan jawab dengan konteksnya online ya, karena ini banyak banget sih aku temuin gitu. Kita lagi presentasi, oke teman-teman ada pertanyaan, krik, terus kayak awkward gitu yang kayak, ya, nah itu balik lagi kan satu hal yang nggak bisa kita, maksudnya kita nggak bisa mengatur orang harus on cam, harus jawab, nggak bisa gitu. So kita bisa prevent itu dengan cara yang pasti dari awal kita udah bikin engagement gitu. Mungkin kayak kita udah dari awal itu ngadain ice breaking, atau sebetulnya yang so far aku ketemuan efektif adalah reward sih. Gitu. Jadi reward untuk keaktifan mereka. Gitu. Karena apa? Mereka untuk aktif, mereka butuh yang namanya motivasi, gitu kan. Untuk apa saya aktif? Nggak dapat apa-apa, gitu. Kenapa kalau di kelas suka ada anak yang memang demen nanya, emang dia tuh motivasinya secara internal memang tinggi gitu, tapi ada juga yang kayak ya udah diem aja santai. Tapi ada juga tiba-tiba anak ini bisa jadi aktif saat denger yang nanya tambah 10 poin. Langsung kan kayak mikirin pertanyaannya apa, perhatiin gitu kan. Nggak on cam minus 20 poin, langsung on cam semua gitu. Pasti, jadi itu balik lagi ke motivasi ya. Kalau nggak ada motivasi ya mungkin mereka akan kayak, ya udahlah ngapain aku aktif gitu. Itu tadi dari segi reward. Mungkin kalau kita nggak konteksnya kelas, kan kayak kalau kita bukan guru kita nggak bisa nambahin poin atau ngurangin poin gitu. Tapi kita bisa kayak, oke, nanti kalau misalnya jawab dapat voucher GoPay atau kayak dapat apa di promote account Instagramnya atau apa gitu, yang kayak kita kenalin dulu apa sih yang audiens suka gitu, apa sih yang audiens butuh gitu, biar itu jadi motivasi. Tapi kalau udah dikasih motivasi mereka tetap diam aja, ya udah gitu, nggak perlu kita paksa gitu. Ya go on kayak oke, kalau gitu misalnya kayak Vela off cam hilang gitu ya, kayak AFK gitu ya, away from keyboard, away from laptop gitu. Ya udah kok oke, kayaknya Vela nih belum bisa hadir gitu, belum bisa jawab. Oke, kalau gitu kita lanjut ya ke peserta lainnya gitu ya. Udah move on aja gitu. Nggak perlu terlalu dipanggil-panggil, Vela, mana Vela, ayo Vela. Nyebelin akhirnya jadinya gitu, kecuali kalau dia memang bentar kak, ya udah kasih waktu tunggu, kalau hilang ya udah gitu. Oke, jadi biar nggak awkward, jangan dipanggil-panggil terus Kodeska. Berarti tugas dari kepengurusan Adevar gimana nih biar nanti di Adevar pada aktif semua teman-teman ya. Ya udah, mulai minggu depan yang on cam dikirimin McD sama Vela. Waduh, jadi saya yang bangkrut itu. Jangan dong. Oh, iya. Oke, mungkin tadi itu pertanyaan terakhir dari kita.